Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mempelajari tentang pelajaran dan belajar agama, ilmu agama, ilmu ajaran rohani, ilmu ajaran berketuhanan atau ilmu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang beragama Islam. Salam rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Kita sesama manusia adalah bersaudara. Baik, saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, khususnya di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mempelajari tentang ilmu ajaran agama, ilmu rohani, ilmu perjalanan rohani, ilmu berketuhanan. Ya, ilmu yang datangnya dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami coba akan mempelajari tentang surat An-Nur ayat 35 yang mari kita sama-sama mempelajari tentang arti dan makna serta hakikatnya, sehingga nanti kita akan sama-sama mempelajari tentang di mana maksud tujuan intinya, ya, di mana penjelasnya, di mana petunjuknya, di mana pembedanya, seperti itu. Karena kitab suci Al-Quran yang isinya wahyu, firman, kalamnya dia, ya, yang diturunkan, yang disampaikan, yang dibawa utusannya, dan kemudian dibacakan kembali oleh utusannya yang di dunia, kekasihnya, ya, wakil dia yang di dunia, yaitu manusia yang dipakai untuk menyampaikan kalam qadimnya pada para umatnya, yaitu manusia di dunia. Karena hal ini sudah dicontohkan dari hamba-hamba terdahulu, manusia-manusia terdahulu, seperti itu. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, hitungan para nabi. Namun setelah para nabi ada pewarisnya, ya, khulafaur rasyidin, ya, penerusnya al ulama warasatul anbiya, yaitu ulil amri minkum, ya, yang sama manusia-manusia juga yang dipakai, ya, sebagai wadah, sebagai tempat, sebagai alat, tempat daripada kalamnya yang qadim dan mewujud di dunia sebagai wakil dia di dunia. Baik, saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, kita akan coba mempelajari tentang surat An-Nur ayat 35. Ya, karena kami orang Islam, mohon maaf, ya, kami bacakan melalui kitab suci Al-Quran. Dan bagi yang tidak beragama Islam, sama, pahami nanti artinya, karena artinya juga petunjuk. Karena di dalam kitab suci Al-Quran ada literasi yang maknanya sama di dalam kitab-kitab agama-agama di luar Islam, seperti itu. Baik, kami bacakan terlebih dahulu, saudara-saudaraku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi rujajah. Az-zujajatu
ka'annaha kaukabu durriyu yuqadu min syajaratim mubarakah zaitunatil syariki yatin wala gharibiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha wa yabribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ya, mohon maaf kami membacanya terbata-bata karena memang tulisannya kecil. Ya, kami tidak memakai kacamata. Seperti itu. Kalau ada kekurangan dalam pembacaannya, kurang lancar, kami mohon maaf. Tapi inilah bacaan Arabnya, yang kurang lebihnya kami mohon maaf. Namun kita akan telusuri artinya, ya. Itu tadi Arabnya, ya, Arabnya, ya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf. Namun kita cari makna artinya yang sesungguhnya. Nah, artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, saudara-saudaraku, Allah berarti Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu dari awal dan sampai sekarang. Tiada awal dan tiada akhir. Dia Maha Qadim. Dia mewahyukan dan dia menyatakan. Allah pemberi, berarti segala apapun itu adalah pemberian dari Sang Maha. Ya, di mana pemberian Sang Maha? Kepada baik itu makhluk yang di dunia, ya, artinya yang wujud, semuanya itu adalah pemberi, ya, pemberi. Ya, jadi semuanya diberi oleh Allah. Allah Maha Pemberi. Pemberi cahaya. Nah, berarti cahaya itu adalah, ya, cahaya yang tadinya gelap, ada cahaya menjadi terang. Jadi kejelasan, ya, petunjuk, seperti itu. Kejelasan kepada, ya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Nah, pemberi cahaya langit dan bumi, artinya dua unsur langit yang tidak berwujud, namun di dunia ini mewujud lewat panca indera manusia, ya, tapi alamnya alam metafisika, ya, ya, ada tapi metafisika. Kalau bumi berarti wujud, seperti itu. Nah, bumi dan langit, ya, adalah tempat di mana ada makhluk-makhluknya. Jadi Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, artinya menyeluruh. Allah memberi suatu kejelasan melalui kebesarannya, ya, kepada langit dan bumi sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, ya, yang di dalamnya ada makhluk-makhluknya. Di bumi ada makhluk-makhluknya, di langit ada makhluk-makhluknya yang, nah, di langit berupa metafisika, tapi ada berupa gelombang, seperti itu, ya, berupa gelombang persifatan, ya. Perumpamaan cahayanya, perumpamaan cahayanya, ya, perumpamaan cahaya, ya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, perumpamaan cahaya di dalam itu, ya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus,
yang di dalamnya ada pelita besar. Jadi ada suatu tempat ya yang diberi cahaya oleh Tuhan, ya. Tuhan atau Allah memberi cahaya pada langit dan bumi, dan cahaya itu seperti ya sebuah lubang yang tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, artinya cahaya besar. Di manakah itu? Seperti itu. Pelita itu di dalam tabung kaca. Nah, pelita itu artinya cahaya itu, yang pelita itu ada dalam tabung cahaya. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Nah, jadi minyaknya dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, ya, walaupun tidak disentuh api. Ya, cahaya tidak disentuh api, minyaknya tidak disentuh api, tapi bercahaya. Cahaya di atas cahaya, berarti cahaya berlapis-lapis walaupun tidak tersentuh api. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Itu artinya. Baik, akan kami coba mempelajarinya. Mari kita sama-sama pelajarinya. Dari arti tersebut, kalimat demi kalimat, bahasa demi bahasa, kalam yang tersuratnya, maksud dan tujuannya, penjelasan daripada arti surat An-Nur ayat 35. Sehingga kita nanti menjadi jelas terang benderang, seperti yang tadi, Allah pemberi cahaya, Tuhan pemberi cahaya, ya, seperti itu. Baik, kita kembali ke kalimat awal dari arti surat An-Nur ayat 35. Karena ini sangat penting sekali, sehingga kita jelas nanti bagaimana caranya kita bisa masuk dan dicahayai oleh cahaya Allah, cahaya Tuhan. Saudara-saudaraku yang beriman, ya, mari kita simak bersama-sama, kita pelajari bersama, kita belajar bersama. Allah pemberi cahaya, ya. Allah pemberi cahaya, berarti pahami hakikatnya. Yang pemberi, ya, yang memberi hakikatnya hanya Allah. Di kalam kodimnya, ya, kalam yang tersiratnya. Apapun yang wujud di dunia ini, siapapun, lewat manusianya, lewat makhluk dan sebagainya, hakikatnya Allah pemberi, ya, Dia yang memberi, ya. Kenapa Dia memberi? Karena di unsur makhluk hidup di dunia, bumi, langit dan isinya, itu adalah unsurnya Tuhan, unsurnya Allah. Kalau di manusia, di mana unsurnya Allah? Yang inti ruhani, ya, ruhani yang hidup, ruhani yang kekal, ruhani yang kodim, metafisika. Jasmani ini ada ruhani baru bisa hidup, nggak ada ruhaninya jadi bangkai, jadi benda mati. Maka hakikatnya adalah Tuhan, Allah, ya, unsurnya Dia yang menempati wadah jasmani kita. Kemudian kita memberi, hakikatnya bukan kita manusia, kita hanya wadah, alat. Hakikatnya Allah tadi, Tuhan Maha Pemberi, ya. Hakikatnya Tuhan, Allah memberi. Kenapa? Lewat unsurnya Dia yang ada diri kita, di jasmani itu, yaitu ruhani, karena ruhani hidup. Jasmani ini kalau nggak ada ruhani ya nggak hidup, jadi bangkai, mati, mayat, ya. Itu satu. Jadi Allah yang maha di alam yang kodim, ya, Dia Maha Pemberi. Berarti sulit untuk menjangkaunya, maka untuk dikenal, maka Dia mengutus bagian dari utusannya. Yang diutus unsurnya Dia, ya, unsurnya yang diutus namanya utusan. Kemudian Dia, utusan itu, mewujud ke dunia, menjadi utusan yang wujud, unsur Dia yang mewujud, sifat Dia yang mewujud di dunia, ya. Di alam
pertama alamnya Allah, kalamnya tidak berwujud, la harfin wala bisotin. Ya, dia laisa kamitslihi. Namun diwakili oleh utusannya yang di dunia. Siapa? Yang kalau di kitab suci Al-Quran berarti Nabiullah Muhammad SAW. Yang berkata Allah pemberi, berarti awalnya Allah, kemudian dibawa utusannya malaikat, karena ini kalam ya, ini wahyu ya, ini firman. Kemudian di dunia dibacakan oleh Nabi Muhammad, mewakili Allah yang di maha akhirat, ya, maha qadim. Jadi ada wakil Tuhan, wakil Allah di dunia, ya, yaitu utusannya, kekasihnya. Ya, ini kitab suci Al-Quran berarti Nabi Muhammad, dia kekasihnya, dia yang pegang kunci daripada untuk bisa terhubung dengan Allah. Nah, dia pemberi cahaya, jadi petunjuk, penjelas, membeda, dan apapun itu yang menjadi terang benderang, Allah hakikatnya yang memberi kepada bumi dan langit. Jadi yang memberi cahaya bumi dan langit ini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi petunjuk, menjadi penjelas dan pembeda Allah sendiri lewat makhluknya di dunia. Kemudian ini penjelasan melalui kalamnya yang mewujud ke dunia menjadi kalam yang wujud, yaitu ucapan lisan Nabi Muhammad, ya, kemudian dibukukan menjadi mushaf. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak ditembus. Nah, ada suatu tempat perumpamaan cahayanya itu, cahayanya dia itu, cahayanya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Di dalamnya itu ada pelita. Dia ada suatu tempat yang perumpamaannya seperti lubang, ya, yang tidak tembus, berarti tertutup rapat, ya, tidak tembus, ya. Di dalamnya ada pelita besar, tapi di dalamnya itu ada pelita, artinya ada cahaya yang besar sekali. Di mana itu? Kolbu manusia, hati manusia. Disitulah tempat pelita yang besar, ya, tempat cahaya yang besar. Perumpamaan itu seperti tadi, ya. Di manakah lubang itu? Kolbu sanubari, di adak, pokoknya di kolbu lah, yang gampangan saja, di hati manusia. Pelita itu dalam tabung kaca. Nah, pelita itu, lampu itu dalam tabung kaca, berarti ada sebuah tempat yang, ya, yang artinya menutupi pelita itu supaya tidak kena angin, ya, tabung kaca, ya, artinya tertutup dengan tabung kaca, artinya tidak, supaya tidak terkontaminasi, ya. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Nah, tabung kacanya pun sebagai diumpamakan seperti bintang yang berkilauan, bercahaya pula, ya. Tabungnya bercahaya, pelitanya sangat terang benderang, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, ya. Yang dinyalakan dari minyak, sumber energi, potensi, ya, yang diberkahi. Berarti dari siapa? Dari Allah, ya. Pelita itu minyaknya bersumber dari minyak yang diberkahi, pohon yang berkahi. Sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, yaitu yang bersemayam dalam kolbu, apa, rohani, ya, seperti itu. Jadi diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Nah, pohon itu tidak tumbuh di timur dan tidak di barat, ya, adanya di dalam diri manusia. Itu rahasia dari cahayanya yang bersemayam di dalam diri manusia. Sangat terang benderang, ya. Minyaknya saja berkilauan. Kemudian tutupnya saja dari pelita itu berkilauan seperti bintang. Karena sumber daripada sumber cahaya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak tersentuh api. Minyaknya saja, ya,
energinya saja, potensinya saja, potensi Allah, energi Allah itu tidak tersentuh api, ya kan? Tapi minyaknya saya menerangi. Jadi sungguh luar biasa. Baik minyaknya, baik pohonnya, baik pelitanya itu, cahaya itu atau lampunya itu sangat luar biasa. Seperti itulah ya unsurnya dia yang ada dalam diri kita, di kolbu bersemayam. Unsurnya dia sangat luar biasa, sangat terang benderang. Allah itulah cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya semua. Berlapis-lapis cahayanya. Di dalam kolbu manusia itu. Ya. Bersemayam itu. Ya ruhani itu. Ruhani itu adalah sumber daripada sumber cahaya di diri kita ya. Kalau sumber cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam diri kita manusia sumbernya adalah kolbu. Yaitu ruhani, bersemayamnya ruhani. Berarti ruhani itu. Ruhani itulah pelita. Yang dalam tabung cahaya berkilauan, minyaknya saya tidak tersentuh tapi sudah berkilauan, ya ibarat pohon tadi, pohon zaitun seperti itu, ya cahaya di atas cahaya. Nah itulah di dalam kolbu ada cahaya di atas cahaya, cahayanya dia, cahayanya Allah, seperti itu yang berlapis-lapis, ya lapisannya berlapis, luar biasa. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada cahayanya. Allah memberi petunjuk pada cahaya. Sumber cahaya itu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, memberi petunjuk pada cahayanya. Cahaya yang ada dalam diri kita yang dipercikan tadi. Ruh tadi. Allah Maha Ruh. Ya. Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Ruh. Kemudian percikannya ruh itu yang ada dalam diri manusia. Ya, yang ada bersemayam di kolbu. Jadi Allah Maha Ruh, ya kan, memberi petunjuk kepada cahayanya. Cahayanya siapa? Cahayanya dia yang ada dalam diri kita, ruh itu yang ada, yang bersemayam di bagian percikan ruh Allah kepada kita yang ada dalam bersemayam. Dia sendiri yang memberikan cahayanya, ya bukan kita, tapi Allah sendiri yang memberikan petunjuk kepada cahaya yang ada dalam kita bagi orang-orang yang dikehendaki. Nah, bagi manusia-manusia yang dikehendaki, bagi orang yang dikehendaki. Terus bagaimana kita bisa dikehendaki oleh Allah? Ya, karena ada unsur dia dalam diri kita, yaitu rohani. Ya, cahayanya dia dalam diri kita. Bagaimana supaya kita dicahayai oleh sumber cahaya itu? Supaya terhubung, maksudnya cahaya Allah supaya terhubung dengan cahaya yang ada dalam diri kita. Maha rohani supaya terhubung dengan rohani dan kita. Gimana? Sinar matahari supaya terhubung dengan mataharinya, jangan sampai kena mata, terhijab, artinya kena gerhana, terhalang, ya seperti itu, jangan sampai. Nah, bagaimana caranya? Nah ini nanti kita akan teruskan. Jadi Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Nah itu tadi, Allah memberikan perumpamaan manusia yang satu dengan manusia, artinya mana yang diberi petunjuk, mana yang mendapat petunjuk, dikehendaki atau tidak. Perumpamaan seperti itu. Ada yang mendapat petunjuk, diberi cahaya, seperti itu. Cahayanya dihubungkan. Ada yang tidak. Ada yang sudah diberikan, kemudian terhijab. Ya, terhijab lagi, ya, atau terputus lagi, atau tertutup lagi. Itu hanya ada 3. Ada yang selalu terhubung, ya. Kemudian yang tidak terhubung. Ada yang terhubung, awalnya sudah terhubung, kemudian terputus lagi, terhijab lagi, keluar lagi, seperti itu. Itu 3. Gitu. Artinya nih gambarannya, ada orang beriman, ada yang sudah beriman kemudian keluar, namanya munafik, ya, seperti itu. Kemudian atau ingkar, ya fasik hatinya. Kemudian ada yang memang tidak terhubung, namanya kafir, terhijab, siapapun itu, ya. Seperti itu. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dari ayat ini penjelasannya sangat luar biasa mengenai perjalanan cahaya, perjalanan petunjuk, perjalanan kebesaran, rahasianya, perjalanan
kebesaran ilmunya yang menjadi penjelas dan pembeda di muka ini, di muka bumi ini, di langit dan di bumi. Nah, ini adalah perjalanan rahasia, ya, rahasia kebesarannya, unsur rahasia kebesarannya. Di mana itu? Ya, di balik pada wujud itu, di diri kita, di jasmani kita ada unsur rahasia kebesaran persifatannya, yaitu unsur rohani. Ya, itu cahaya dia yang sangat luar biasa, percikannya. Ya, awal percikan cahayanya mewujud itu Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, wujud satu. Ya, kemudian yang tidak wujud satu. Unsur rohani satu, kemudian mewujud satu. Berarti esa satu di dunia Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, esa di maha, esa di utusan, esa di utusan yang mewujud di dunia sebagai kasihnya, khalifahnya, si pembawa risalah ajaran samawi. Ya, esa yang mewujud di dunia itu sifatnya yang mewujud, sifatnya yang menzahir, ya, dizahirkan. Unsur rahasia kebesaran persifatannya yang menzahir, yang mewujud seperti itu di dunia alam fisika. Di alam metafisika, alam kodim, alam kidam tidak wujud. Apalagi di alam bako, ya. Jadi alam wujud fisika dari persifatan yang mewujud dari metafisika menjadi fisika. Kemudian keduanya itu dari alam bako, ya, alam keabadian, alam kekal, alamnya dia, sumber daripada segala sumber. Nah, ini tentang perjalanan cahaya. Dan kitab suci, ya, dari mulai kitab suci di zaman Nabi Adam sampai dengan di zaman Nabi Muhammad, termasuk di zaman ini, kitab sucinya, ya, itu adalah berupa cahaya di balik yang wujud, ya. Namanya kitab kodim, kitab yang tersirat, ya, seperti itu. Adanya di dalam diri manusia, di kolbu, di dada. Namanya Iqra kitabak. Nah, kalam kodim itu sulit dibacanya. Maka semua manusia di sini namanya umi. Nabi Muhammad pun dulu umi. Kenapa umi? Tidak bisa baca, ya. Tidak bisa membaca karena kalam kodim yang ada di kolbu, di dada, dalam hati. Jadi kodim, ya, nggak bisa dibaca karena la harfin wala bisautin, seperti itu, ya, tidak berlafaz dan berhuruf, ya, tidak ada suara dan tulisan dalam itu. Jadi ya sulit dibacanya, ya, maka umi tidak bisa membaca. Kemudian bisa membaca, dibacakan oleh siapa? Oleh utusannya. Utusannya siapa? Awalnya malaikat Jibril, dituntun oleh malaikat Jibril, ya, dibacakan oleh malaikat Jibril, ya, yang membacakan malaikat Jibril. Kemudian di dunia dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, mewujud seperti itu, ya, menjadi kalam-kalamnya, ya, firman-firmannya. Firman siapa? Firman Allah yang diwujudkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimushafkan. Jadi harus tahu perjalanan daripada firman dan kalamnya. Isinya apa sih? Cahaya. Apa sih cahaya? Penerang. Apa sih penerang? Petunjuk, penjelas, dan pembeda. Isinya apa sih? Sirrullah, rahasia Allah. Apalagi sih? Nurullah, cahaya Allah, ilmu Allah. Apalagi unsurnya sih? Sifatullah, sifatnya Allah. Apalagi sih? Zatullah, sifat zatnya Allah. Ya. Terus apalagi sih? Asma Allah, nama-nama, bahasa-bahasa, sifatnya itu. Kemudian af'alullah, sifat geraknya, sifat kuasanya, sifat kehidupannya, dan sebagainya. Banyak sekali lah, tak terhitung. Kemudian mewujud di dunia menjadi wujudullah. Tapi yang wujud ini bukan Allah. Sifatnya saja mewujud, menempati wadah si pembawanya. Manusia yang dipakai sebagai alat, sebagai wadah untuk membawa dan menempati kalam kodimnya. Awalnya kalam-kalam kodim itu, ya, Nabiullah Adam alaihissalam.
yang membawanya seorang, ya, esa. Dia tidak beranak dan diperanakan. Nabi Adam itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tapi diciptakan oleh Allah Sang Maha Segalanya. Kalau mau tahu esa yang di dunia dan esa yang di Maha, seperti itu. Nabi Adam diciptakan, bukan beranak diperanakan, tidak, dia ya diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Siti Hawa diciptakan pula dari yang satu itu tadi, Nabiullah Adam unsurnya jadi dua. Kemudian berkembang menjadi dzurriyah, anak turun. Dari satu yang sumber, dua, setelah dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Maka harus tahu dulu yang satu, yang esa, baru tahu akan dua, tiga, empat, dan seterusnya, tak terhingga. Seperti itu. Nah, ilmu tersebut, ya, kalam tersebut, wahyu tersebut, ya, mushaf tersebut, firman tersebut diwariskan dari Nabi Adam setelah berlindung, namanya dia manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, ada batas ambangnya, maka diwariskan kepada manusia berikutnya. Siapa yang memilih manusia berikutnya sebagai utusan kekasihnya, khalifahnya, wakil Tuhan di dunia? Ya Allah Ta'ala itu sendiri, karena dia yang memilih, yang menunjuk, yang menghendaki untuk menitipkan kalam kodimnya, ya, untuk mewarisi daripada Nabiullah Adam, terus Nabi Adam, terus sampai Nabiullah Muhammad. Sama prosesnya itu, sifat apa, sistem kerasulan, sistem waris, sistem ketuhanan, sistem ilmu, sistem ajaran, sistem agama sama sampai dengan Nabi Muhammad yang disebut Khotamul Anbiya. Semuanya sama, beda nama saja. Dan setelah Nabi Muhammad ada Khulafaur Rasyidin, al ulama warasatul anbiya, ya, yaitu ulil amri minkum. Dia disebut juga kekasihnya sebetulnya. Dia sebut juga utusannya. Kenapa utusannya? Karena dia diwadahi, ditempati utusan ilmunya. Allah mengutus ilmunya, diutus menempati wadah semua utusan juga semuanya. Yang nggak usah berdebat karena sudut pandang belum sampai pada satu. Kalau udah ketemu yang satu, tidak ada masalah, tidak ada perdebatan, nggak ada perbedaan, ya. Maka campailah dulu yang satu, titik puncaknya, baru nanti aman ini, ya, seperti itu. Ini masih banyak diperdebatkan. Yang banyak itu untuk yang beda-beda itu untuk di apa? Dihormati, ya, ditoleransikan. Jadi perbedaan menjadi rahmat, seperti itu. Temui dulu yang satu, baru yang banyak menjadi rahmat, seperti itu. Aduh, ya udah, tapi enggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nah, inilah, ya, menjadikan petunjuk, penjelas, dan pembeda menjadi terang benderang. Siapa manusia yang belum mendapatkan cahayanya dan belum dicahayakan oleh dia sendiri dan belum terhubung cahaya manusia itu lewat guru cahaya, terhubung dengan sang sumber cahaya, dia masih gelap. Kata Nabi, begitu Nabi Muhammad adalah pembawa kegelapan menjadi terang benderang. Itu sangat betul. Karena membawa kitab sucinya. Sangat betul sekali. Ya. Sangat betul, tidak ada yang salah. Jangan diperdebatkan. Aduh, ulama-ulama. Mohon maaf. Aduh, pembawa-pembawa ajaran agama ini, apapun agamanya itu. Aduh, pada ribut saja ini, bingung saya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ayo kita cari ilmu yang hakikinya, hakikatnya, agar menjadi damai dunia ini. Agama untuk tatanan kehidupan, kerukunan, kedamaian, kemaslahatan, menjadi rahmat di dunia ini, bukan terjadi hebat-hebatan oleh Masya Allah. Sulit memang sulit. Orang yang berdebat, orang yang menang-menangan itu tidak kenal Tuhan aslinya, karena belum ketemu yang satu. Kalau udah ketemu yang satu, dia tahu akan yang dua, tahu akan yang tiga, empat, dan tak terbatas atau tak terhingga. Asli itu. Itu sudah tadi kami contohkan tentang naik saja ke Nabiullah Adam. Nabiullah Adam walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan diperanakan, ya, tapi diciptakan oleh Allah. Allah yang maha tidak beranak dan tidak peranakan. Dia laisa kamitslihi syai'un, ya, di alam kemutlakan, ya, alam keabadian, alam yang tak terjangkau oleh nalar logika tinggi manusia. Di dunia
Itu Nabiullah Adam, pahami, coba renungkan. Nabi Adam tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul tidak? Ini siapa yang pernah menjelaskan Nabi Adam dari kalimat walam yakullahu kufuwan ahad? Selama ini beribu-ribu tahun di dunia, kitab suci, adakah yang menjelaskan Nabi Adam itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Tapi dia diciptakan, ya, satu, esa yang satu, tapi dia bukan esa yang di sana, yang di maha, ya. Dia wujud yang satu, makhluk yang sempurna, ya, yang bisa terhubung, wujud yang satu, sifat wujud yang satu. Tapi wujud itu bukan yang maha, dia yang zahir, tapi bukan dibalik yang maha zahir, bukan, tapi dia sebagai wakil, sebagai tanda kebesaran, tanda akbarnya, seperti itu. Itu saudara-saudaraku. Nah, inilah pemahaman tentang cahaya, ya, petunjuk penjelas dan pembeda, jelas terang benerang, karena cahaya di atas cahaya, cahaya yang berlapis-lapis. Awalnya sumber cahaya, turun cahaya itu terhubung dengan cahaya yang di bawah di dunia. Karena di dunia itu pun cahaya hakikatnya, maka tersambung pula dengan cahaya yang sumber. Lewatnya gimana? Lewat utusannya kalau mau terhubung. Ya, yang tadi awalnya satu itu Nabi Adam alaihissalam, kemudian waris sampai di zaman ini setelah Nabi Muhammad ada ulama waris. Di zaman ini abad 15 ada, ya, manusia yang seperti Nabi Adam. Pewarisnya artinya dia bukan nabi, dia manusia biasa. Yang di zaman ini manusia itu dipinjam wadahnya, jasmaninya, ya, unsur manusianya dipinjam untuk membawa kalam kodimnya Tuhan, ya, ilmu-ilmunya Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan. Dia yang menyampaikan, seperti ya para nabi-nabi, seperti para Khulafaur Rasyidin, seperti itu, sama persis alur ceritanya, alur jalan sama, alur sanad ilmunya, ya, nasabnya. Kita ini nasab Nabiullah Adam alaihissalam, ya. Jasmani kita, manusia di zaman ini, nasab jasmaninya itu sanad, artinya tembus, ya, terhubung dengan Nabiullah Adam, ya. Tinggal sanad ruhanianya tembus gak ke Nabiullah Adam. Kalau tembus ke Nabiullah Adam berarti tembus pula ke nabi-nabi di bawahnya, mulai dari Nabi Muhammad, tembus Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya. Jika tembus rohaniahnya, unsur sanad ilmu tadi, cahaya itu tembus sampai dengan Nabiullah Adam, maka seluruh makom-makom perjalanan para nabi kita pun praktek di dalamnya dan diketahui seperti itu. Maka rukun iman pada Allah, wa malaikatihi wa kutubi wa rusul, itu semua seperti itu, ya, tembus semua seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, inilah cahaya berlapis-lapis, ya, sampai sumber cahaya seperti itu. Maka carilah guru yang satu, dialah al ulama warasatul anbiya di zaman ini, dialah ulil amrikum di zaman ini, dialah manusia yang dipakai wadah tempat kalam kodimnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dialah kekasihnya, disebut juga sama, dialah khalifahnya, dialah si pembawa risalah ajaran agama samawi, dialah wakil Tuhan di dunia, dialah Allah yang wujud sifatnya, Allah yang zahir, dan dialah waliya mursida. Lihat kitab suci Al-Quran, ada petunjuk itu. Bagi siapa yang ditunjuki, bagi siapa yang diberi cahaya, ya dia akan mendapat petunjuk dan akan mendapat cahaya. Bila tidak, tertutup semua, terhijab semua. Ini mengerikan. Ya, ini karena ini perjalanan rohani. Jangan sampai rohani kita terhijab. Cari guru yang satu, ilmu yang satu, sehingga bisa tembus sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini asli, ini pakem, ini sistem. Ya, ini sudah kami sampaikan. Ya, kami menyampaikan, bukan saya. Ya, saya hanya murid. Yang menyampaikan adalah guru, karena ilmu guru, ya, pemahaman guru, saya hanya menyampaikan. Saya
nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, tak mampu apa-apa. Ini semua milik guru. Saya hanya sebagai alat saja menyampaikan kembali. Saya la haula wala quwata, saya bodoh-bodohnya manusia saya ini. Nah, saya hanya bagian saja seperti itu. Saya percikannya itu dan bukan sumbernya. Saya bodoh, saya nggak punya ilmu ini asli ya saudara-saudaraku. Saya nggak punya ilmu ini asli. Saya nggak punya apa-apa. Yang punya guru semua. Terima kasih guru yang mulia. Kau memberikan petunjuk pada kami, memberikan penjelasan, pembeda lewat ilmunya. Ya, mudah-mudahan saya pribadi bisa sami'na wa ata'na pada guru yang mulia. Karena semuanya adalah milik guru. Mulai dari guru Nabiullah Adam, terus Nabiullah Muhammad, terus para khulafaur rasyidin, terus sampai guru di zaman ini. Temui untuk kita menjadi orang yang beriman. Manusia yang bertemu dengan utusan di dunia yang satu setiap zamannya, dialah orang yang beriman. Yang tidak bertemu tidak beriman. Yang sudah masuk dan keluar dia tidak beriman. Ingkar seperti itu. Itu udah rumus mutlak, rumus sistem, tidak bisa diotak-atik lagi. Sudah general terang-benderang. Maka untuk seluruh umat manusia sedunia dan saudara-saudaraku senusantara, ya mari kita merenung, kita pahami. Ini tidak perlu diperdebatkan, ini tidak perlu dipermasalahkan. Ya, cari saja tempatnya, kemudian siapa yang menyampaikan, temui, kemudian masuk praktek. Sudah, kalau kau ingin kembali kepada Tuhan, kalau mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau ingin tahu tentang Lailatul Qadar dan sebagainya, full apa yang disampaikan dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran, ada semua. Dan praktek semua, dan pelaku semua. Setiap ayat-ayatnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini semua gimmick saya, literasi saya, intonasi saya. Ya, tidak ada unsur lain. Ya, saya tadi bilang, saya manusia yang bodoh, yang banyak dosa, penuh dosa. Saya murid yang kurang patuh, kurang taat pada guru. Mohon ampun, maka saya mohon ampun guru yang mulia, mohon ampun ya. Ya, semoga selalu dapat pertolongan dan syafaat guru. Semuanya semoga mendapatkan hidayah melalui pencerahan di penyampaian kami ini di Basis, di channel Basis Cahaya Hati. Semoga menjadi perenungan dan muhasabah kita semuanya, termasuk saya. Ini adalah pembelajaran. Ini kami mengajak, mari kita belajar tentang ilmu tersebut. Seperti itu. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan, ya. Salam sejahtera untuk seluruh umat manusia sedunia dan kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan, berkata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, kami manusia biasa, manusia yang dhaif. Seperti itu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum billahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu saudara-saudaraku untuk umat manusia sedunia. Mari kita damaikan diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat sedunia agar menjadi rahmatan lil alamin. Salam damai selalu.